Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia untuk hadir dalam acara kita hari ini, yaitu diseminasi membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Bersama saya hari ini Nordana SPDI SMP Negeri 2 Batu Kabupaten Tanah Bumbu CGP Angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, di dalam konsep inti budaya positif itu ada tujuh konsep intinya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke paradigma perubahan belajar, maka Bapak Ibu silahkan kita mempraktekkan cobalah buka. Cobalah buka ini silahkan bayangkan, mungkin kita mencobanya dengan teman di sampingnya masing-masing. Salah satu dari Anda membayangkan bahwa Anda sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga hal tersebut dengan sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas teman di sebelahnya, mungkin siapa di sini yang menggenggam, kemudian teman di sebelahnya adalah mencoba membuka kepalan tersebut dengan segala cara. Silakan praktekkan. Mungkin di sini siapa? Bu Nani. Bu Hasna tolong dibujuk Bu Nani. Kemudian Bu siapa yang di sini yang mengapa? Bu Hasmina. Silakan kepala tangan Anda Bu Hasmina. Silakan Bu Sri, Bu Seri untuk membuka dengan segala cara, baik itu dengan menggoda, memarahi, menghardik, atau mengintimidasi, atau bahkan menawarkan imbalan. Silakan Ibu Suci dengan Ibu Ani. Pak Kodir dengan siapa? Pak Kodir dengan Pak Andi. Ayo Pak Andi, Pak Andi yang menggenggam. Ya, Silakan. Ayo. Pak Kodir silakan dengan berbagai cara. Pak Husni penyimaknya. Pak Husni silakan simak saja. Silakan Bu Husna. Mau dirayu kah? Atau diintimidasi kah? Mau nggak dia membuka kepalan tangan itu? Coba. Ayo. Mau dimarahi boleh. Mau dirayu boleh. Atau misalkan gini. Nanti kalau nggak membuka kepalan tangannya, nanti nggak saya traktir bakso. Kan diintimidasi boleh. Ayo. Dikasih imbalan tuh. Ayo dikasih imbalan tuh. Tuh dikasih imbalan sama Pak Husni. Mau membuka. Bu Suci gimana? Belum berkata-kata lagi. Belum berkata-kata. Ketika melihat imbalan sudah mau terbuka. Oke. Pak Andi mau terbuka. Bu Nani terbuka nggak? Nggak. Oke. Jadi sekarang udah dirayu Bu Andi. Nggak mau. Dimarahi. Coba dimarahi. Marahi. Ya, mau juga. Nggak mau juga. Intimidasi. Sekarang kasih intimidasi. Diancam. Yang diajar bisa. Ayo. Mungkin dengan dirayu nggak mau, dibujuk nggak mau, ancam sekarang. Mau nggak? Nggak mau juga. Dikasih imbalan coba. Dikasih imbalan. Hanya Pak Andi yang Hanya Pak Andi yang mau membuka kepalan. Oke, sekarang kita simpulkan. Pak Andi mau membuka kepalan tangannya. Bu Silvi nggak mau. Tadi sudah dirayu, dibujuk, digoda, dimarahi, diintimidasi, bahkan dikasih imbalan. Bu Nani juga tidak mau membuka. Bu Hasmina mau. Bu Hasmina dengan Pak Andi yang mau. Jadi yang bertahan itu adalah Bu Suci dengan Bu Nani. Oke, dari yang kita praktikkan cobalah buka ini Bapak Ibu, itu namanya adalah teori kontrol. Teori kontrol yang bisa mengontrol diri orang lain atau diri Bu Suci, diri Pak Andi,
itulah adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Kenapa? Itu juga terjadi pada murid-murid kita. Murid-murid kita kadang kita ini berpikir bahwa dengan membujuk, memarahi, mengintimidasi, menghardik dan memberikan imbalan kepada murid kita sudah berhasil mengontrol murid kita. Padahal itu semua tidak, Bapak Ibu. Kontrol ada pada diri murid sendiri. Contoh, Bu Suci tidak mau membuka kepala tangannya. Kontrolnya ada siapa? Ada di Bu Ani kan? Tidak. Pada diri Bu Suci sendiri. Dia mau menggenggam erat atau dia mau membuka. Itu terserah Bu Suci, terserah Pak Andi, terserah Bu Nani, terserah Bu Haslina. Artinya apa? Jangan dikira ketika Bu Haslina dan Pak Andi itu membuka kepala tangannya, Pak Kodir dan Bu Seri sudah berhasil mengontrolnya. Tidak. Tapi itu Bu Haslina dan Pak Andi mengizinkan untuk dikontrol. Tapi tetap kontrol ada pada diri Pak Andi. Pak Andi yang mengizinkan. Kalau Pak Andi tidak mengizinkan, tidak bisa. Tidak mungkin kepala itu terbuka. Artinya terbuka atau tertutupnya kepala tersebut tetap kontrol ada pada diri masing-masing. Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Ingat, kita kadang bahwa dengan sebuah rayuan, sebuah bujukan, bahkan ancaman dengan murid kita, intimidasi atau imbalan penghargaan, kita merasa bahwa mereka sudah bisa kita kontrol dengan itu semua. Tidak, karena kontrol ada pada diri murid kita masing-masing. Oke, kita lanjut sekarang. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang tadi sudah kita praktekkan, bahwa kita yakin kontrol ada dalam diri murid masing-masing. Kita guru tidak bisa mengontrol murid kita. Dan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pembelajaran yang berpihak kepada murid itu pembelajaran seperti apa, Bapak Ibu? Pembelajaran seperti apa? Dulu pembelajarannya seperti apa? Berpusat pada guru. Sekarang berpusat kepada siswa. Kalau berpusat pada siswa, berarti kita harus merancang pembelajaran yang seperti apa? Yang membahagiakan siswa, yang menyenangkan siswa, sehingga siswa merasa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Ya enggak? Kalau kita sekarang guru tidak bisa lepas dengan teknologi. Tidak bisa kita tidak bisa menolak zaman, kita tidak bisa menolak teknologi. Yang kita lakukan sekarang sebagai guru adalah apa? Beradaptasi dengan apapun itu, apapun yang sedang viral. Makanya terkadang kita menolak, oh nih TikTok efeknya jelek. Tidak semua media itu bagus, Bapak Ibu. Tinggal kita yang menggunakan. Tinggal kita bagaimana menjadikan media tersebut bermanfaat. Contoh TikTok mungkin dipandang negatif, tapi kita bisa menggunakan TikTok, media TikTok dalam pengajaran. Mereka membuat sebuah materi yang diupload di TikTok mungkin, atau ketika misalnya pembelajaran menari, mereka menari ditaruh di TikTok, ya kan? Itu semuanya sebenarnya bermanfaat. Artinya tinggal kita sebagai guru
yang menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus mengikuti zaman, mengikuti beradaptasi dengan teknologi, bukan menolak teknologi. Bapak uyuh belajar teknologi, Bapak uyuh membuat media pembelajaran. Cukup dengan media ceramah sudah bisa memberikan pembelajaran. Artinya berarti Bapak Ibu masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada zamannya. Kita hanya sebagai fasilitator agar murid bisa memilih potensinya, minat dan bakat mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus selanjutnya adalah tujuan kita adalah agar murid mempunyai kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila. Tentu apa yang kita lakukan dengan melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, perubahan paradigma belajar ini tentu muaranya adalah agar murid-murid kita mempunyai kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila yang 6 tersebut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dengan mereka melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Tuhannya dan meninggalkan segala larangan Tuhannya. Kemudian mereka berkebinekaan global dengan terus mencintai budayanya, menghargai perbedaan budayanya, bersifat mandiri, bernalar kritis, kreatif dan bergotong royong. Selanjutnya, terkadang ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Kita merasa bisa mengontrol murid-murid kita. Kita bisa mengarahkan murid-murid kita. Apapun itu. Artinya apa? Murid yang kita arahkan, yang kita pandang, kita bisa mengontrolnya dan ketika mereka mengizinkannya. Namun, dengan kita terus mengontrol murid, ketika mereka sudah tidak mengizinkan untuk kita kontrol, hasilnya adalah murid itu akan kembali melakukan apapun yang sudah kita yang bertentangan dengan apa yang kita kontrol. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terkadang kita sebagai guru merasa bahwa dengan penguatan positif yang berupa bujukan, ya kan, kemudian berupa kata-kata halus, yang itu kita anggap bahwa itu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Namun pada kenyataannya itu hanyalah sebuah ilusi. Kenapa dikatakan sebuah ilusi? Anak-anak akan menjadi ketergantungan terhadap gurunya. Jika dia tidak diberikan penguatan, tidak diberikan bujukan, mereka tidak ada motivasi intrinsik dalam diri mereka. Tidak ada mereka bagaimana membayangkan mereka ke depannya. Tidak ada kesadaran dalam diri mereka sendiri, tapi bergantung dari gurunya dengan bujukan-bujukan, dengan penguatan positif dari guru. Jadi yang kita anggap efektif dan bermanfaat bahwa dengan penguatan positif itu adalah hanyalah sebuah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sering terjadi di sekolah-sekolah. Kita mengkritik anak murid kita yang melakukan kesalahan. Kita membuat anak murid kita merasa bersalah. Walaupun ketika kita mengatakan itu dengan kata nadanya halus, lembut, namun itu dapat membuat mereka merasa bersalah. Contohnya seperti apa, Robin? Contohnya seperti apa? Membuat anak murid kita merasa bersalah itu contohnya seperti apa? Nadanya lembut, nadanya halus, tapi ini membuat anak kita merasa bersalah. Menyinggung. Kalimatnya seperti apa, Bu? Contohnya? Misalnya, pianinaklah ketujubanan mengulang ulangi sakit hati. Nah, pianinaklah bisa ketujubanan mengulang orang sakit hati. Atau misalkan yang berkata seperti ini. Ini gimana, Bu? Oh, masa gitu aja tidak bisa, itu kritikan ya Bu ya. Masa gitu aja tidak bisa. Kemudian ketika kita membuat anak berasa bersalah itu,
Ya Allah nak, lembut kan toh? Bongkong bikmannya, biar nah kayak apa menkuitan biar tahu, biar berbuat seperti ini. Merasa bersalah nggak anak kita? Merasa nggak? Ngenak nggak di hatinya? Mentalnya kena nggak tuh? Kena. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia merasa dirinya itu bersalah. Dengan merasa dia bersalah, akhirnya dia merasa tidak percaya diri, minder. Dia merasa tidak berharga di hadapan gurunya, di hadapan orang tuanya. Oh iya, bagaimana kalau orang tua aku tahu? Padahal itu adalah kadang kata-kata pamungkas kita dengan anak murid kita. Ya enggak? Merasa benar banget tuh sudah, dengan kalimat yang lembut, nada yang halus, pemilihan kata-kata yang bagus. Tapi padahal itu membuat anak kita merasa bersalah, dan kita merasa bahwa itu mampu menguatkan karakter mereka. Itu hanya sebuah ilusi kita sebagai guru. Padahal mereka, di dalam diri mereka terbentuk sebuah keminderan atau ketidakpercayaan diri, atau merasa dirinya tidak tidak berharga. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru merasa orang dewasa, merasa orang tua kedua bagi anak murid kita. Jadi kita merasa mempunyai tanggung jawab, ya enggak? Ada nggak rasa tanggung jawabnya? Karena merasa bertanggung jawab, kadang kita memaksa dengan anak didik kita untuk melakukan sesuatu, untuk menghindari sesuatu, ya enggak? Padahal dengan pemaksaan yang terus-menerus, maka di dalam hati murid-murid kita ke depannya bisa ada timbul permusuhan. Ya enggak? Kita tidak tahu dengan pemaksaan kita apakah murid ini tersinggung, apakah mereka benar-benar mau mengikuti kita karena bersedia untuk dikontrol. Tidak tahu apa yang ada di hati murid kita. Nah, dengan pemaksaan yang terus-menerus untuk waktu ke depannya, ini hanyalah sebuah ilusi karena bisa menimbulkan perasaan permusuhan. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita rubah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sudah kita praktekkan tadi. Yang pertama adalah realitas dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya, kita jangan menyamakan kebutuhan murid-murid kita, karena murid-murid itu punya kebutuhan masing-masing, punya kebutuhan yang harus mereka penuhi masing-masing, tidak sama atau berbeda-beda, karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti kedepannya akan kita bahas. Kalau dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas, anak-anak murid kita tadi sudah saya jelaskan bahwa memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya, kita jangan menyamakan apa yang kita lihat. Kita melihatnya dari mana? Apa yang kita lihat belum tentu orang melihatnya. Kita mengatakan bahwa anak kita ini salah, anak kita ini misalkan dalam kata kurang adab dan sebagainya, belum tentu. Kita jangan menyamakan itu. Ngajak-ngajak misalnya kalau, itu anaknya nakal banget. Ya kalau, iyalah, kalau sakitnya lah. Nah, artinya jangan menyamakan. Karena belum tentu orang melihat hal yang sama. Enggak, Bu, dia santun sama saya. Dia rajin kalau saya suruh. Ya enggak? Berarti kita jangan menjudge anak. Jangan menjudge anak dengan satu hal yang kita lihat. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya memandang dari sudut sini, Ibu Dian memandang dari sudut sana, tentu beda. Padahal dalam satu ruangan yang sama. Bu Hasrina memandang dari sudut sini, Bu Suci memandang dari sudut sana. Apa yang Bu Suci lihat? Apa yang Bu Suci pandang? Beda nggak sama Bu Hasrina, Bu? Beda. Berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa pandangan kita sama, ya kan? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Ketika anak murid kita melakukan satu perilaku buruk aja, oh ini kesalahan nih, izah anak murid itu melakukan kesalahan. Padahal dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, semua perilaku memiliki alasan. Anak-anak berbuat seperti itu, dia pasti punya alasan, dia pasti punya tujuan, entah itu perilaku baik atau perilaku buruk. Begitu juga dengan teman kerja, teman sejawat, mereka berlaku seperti itu berarti punya alasan. Ya, dibujuk, kirain, pada buai lu suka. Sering. Jangan bu, jangan anu aja, itu aja. Pernah nggak? Pernah. Terus kalau sudah kita bujuk, nggak mau patuh, apa yang dilakukan? Dipaksa. Dipaksa mengikuti. Iya nggak? Itu terjadi nggak? Pernah nggak kita melakukan seperti itu? Ya memang pernah, saya juga pernah. Memang ketika kita melakukan dalam stimulus respon, ketika pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ya kan? Kita bujuk-bujuk sudah, ternyata masih aja lagi ngeles apa segala macam, maka akan terjadi pemaksaan. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berikan pilihan kepada anak-anak didik kita, maunya seperti apa, mau mengikutinya lomba yang mana, kamu nyamannya mengerjakan apa, bukan dipaksa gitu, tapi menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon berpikir menang kalah, pada teori kontrol berpikir menang-menang. Kenapa bisa seperti ini? Apa? Bisa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kalau di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah, kalau di teori kontrol model berpikirnya menang-menang? Kenapa tuh Bu itu? Ada yang bisa menjelaskan ini? Ada tulisannya. Ada? Coba dikaitkan dengan apa yang sudah Ibu praktekkan tadi. Ya, apa? Kenapa model berpikirnya menang kalah? Kenapa model berpikirnya menang-menang kalau stimulus respon? Jadi kayak tadi misalkan contohnya itu kan tadi ada anak yang tidak mau, kita bujuk, kita ngobrol tetap, terus dipaksa, nah akhirnya mau. Nah di situ kita merasa kita senang karena sudah berhasil memaksa anak tadi untuk mau. Iya. Artinya kan di situ anak ini kalah. Iya. Karena tadi bisa merubah keputusannya Iya. dari yang tidak mau menjadi mau. Nah, Iya. Iya, akhirnya itu menang nih gurunya, Iya. memaksa. Nah, tapi kalau yang model berpikir menang-menang ini, kalau udah ditangkap tangan, kalau udah ditangkap itu artinya baik guru maupun anak ya sama-sama anak ini merasa dia tidak kalah, tapi dia merasa memang pilihannya itu berdasarkan ini baik untuk aku. Oh iya. Dia merasa tidak kalah, tapi memang ini ini memang untuk aku juga ke depannya. Gitu. Jadi dia tidak merasa dipaksa. Dan tidak merasa kalah. Iya, dan tidak merasa kalah. Gurunya kan? Gurunya juga merasa bahwa kan gurunya itu kan baik nih untuk siswa. Iya. Nah, akhirnya kan berasa berhasil juga. Oh iya, sip. Artinya kan memberikan pandangan-pandangan sehingga muridnya ini bisa berpikir terbuka dari akhirnya memutuskan sendiri. Oke, terima kasih banyak Bu Suci. Tepuk tangan dulu lah buat Bu Suci. Ya. Gak jauh-jauh memang dengan model berpikir menang kalah kita kaitkan dengan apa yang sudah kita praktekkan. Artinya apa? Model menang kalah. Ketika guru bisa mengontrol murid, artinya guru itu menang. Murid yang dikontrol kalah, ya kan? Karena dia sedang kita kontrol. Namun pada teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang kalah. Guru tidak bisa mengontrol murid, murid mengontrol dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan memberikan pilihan-pilihan apa sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Oke. Selanjutnya adalah disiplin positif. Oke, Bapak Ibu. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu semuanya? Apa Bu? Aturan. Oke, aturan. Apa lagi? Tepat waktu, tata tertib ya.
Jadi kalau yang namanya mendengar disiplin itu adalah aturan sekolah, tata tertib sekolah, ya enggak? Padahal yang namanya disiplin itu adalah artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Artinya dengan disiplin positif, anak itu sebenarnya belajar. Belajar apa? Belajar bertanggung jawab atas nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Entah itu toleransi kah, saling menghargai kah, saling menghormati kah. Nanti mereka dengan meyakini nilai-nilai tersebut, mereka akan bertanggung jawab sendiri dalam diri mereka masing-masing. Mereka belajar mematuhi, belajar menjalankan apa yang mereka sudah yakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukum. Disiplin tadi berkenaan dengan apa? Peraturan yang berhubung, tata tertib ya. Terus yang sering kita lakukan sebagai guru, ketika anak didik kita atau murid-murid kita tidak melaksanakan peraturan tersebut, apa biasanya kita lakukan? Dihukum. Oke, dihukum. Nah, selama ini saya juga seperti itu Bapak Ibu. Mikirnya ketika anak itu tidak sesuai peraturan, tidak mentaati tata tertib, maka anak itu akan dihukum. Padahal dengan disiplin positif ini adalah penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa adanya hukuman, ancaman, dan juga tanpa imbalan atau reward. Kenapa bisa seperti itu? Ketika mereka mempunyai keyakinan terhadap kebijakan-kebijakan universal yang nantinya mereka bikin dalam keyakinan kelas, nanti kita bahas di depan, maka mereka akan memiliki tanggung jawab. Mereka akan memiliki kesadaran intrinsik atau motivasi dalam diri mereka sendiri untuk mematuhi apa yang mereka sudah yakini tanpa adanya lagi hukuman, tanpa adanya lagi ancaman, tanpa adanya lagi imbalan atau reward atau penghargaan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Makanya namanya disiplin positif Bapak Ibu, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, sehingga mereka memiliki kesadaran sendiri dan motivasi intrinsik mereka, sehingga mereka dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai kebijakan universal yang mereka yakini. Selanjutnya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Mungkin kalau kita kasih contoh Bapak Ibu ya, kita sebagai guru bersama rekan kerja, kita datang lebih awal, atau nggak usah lebih awal, tepat waktu aja. Tapi banyak teman-teman kita yang datang tidak tepat waktu. Disinilah motivasi perilaku manusia ada. Maunya apa? Mau datang lebih awal atau tepat waktu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kah? Mungkin kepala sekolahnya mungkin berkata,
Oh, nih kalau gurunya sering terlambat maka ini. Atau misalkan apa dari kepala sekolahnya, atau menghindari ketidaknyamanan dengan teman sejawat, dengan teman rekan kerja. Oh, supaya nih aku terlambat. Kayak apa nih kalau aku terlambat karena nih kawan bisa merangut tidak. Nah, apakah itu? Kalau itu yang menjadi motivasinya adalah berarti itu motivasi ekstrinsik, datang dari luar, bukan dari diri Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, ini rajin datang cepat-cepat, rajin datang lebih awal, rajin datang tepat waktu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan imbalan. Karena mungkin kepala sekolahnya menjanjikan sebuah imbalan bagi guru yang rajin datang tepat waktu. Ngejar itu tuh, ya kan? Misalkan, oh bagi guru yang datang tepat waktu akan mendapatkan piagam penghargaan. Kalau kejarnya itu berarti masih punya motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang paling bagus itu motivasi kita sebagai manusia adalah bahwa kita ingin merasa dihargai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Artinya apa? Kita percaya bahwa kita dengan turun tepat waktu atau berhadir tepat waktu, kita meyakini nilai-nilai kebajikan yang namanya saling menghargai. Dengan kata saling menghargai, dengan kita meyakini bahwa kita harus saling menghargai, maka mau ada kawan yang turunnya terlambatkah, mau tidak ada contoh dari kepala sekolahnya, misalnya kepala sekolahnya lambat juga kan, kita tetap turun tepat waktu. Karena kita menjalankan keyakinan diri, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Jadi tidak ada tuh yang motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Yang ada adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid-murid kita. Diharapkan mereka memiliki motivasi yang ketiga ini. Mereka mengumpulkan tugas tepat waktu. Apa tujuannya? Menghindari hukuman kan? Karena gurunya bilang kalau yang nggak ngumpul tepat waktu nanti lari keliling lapangan. Kalau ngumpul tepat waktu nanti ibu kasih nilai tambah. Tapi kita harus tanamkan kepada murid kita, mereka melaksanakan sesuatu kebajikan itu adalah karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Mereka sadar dengan mereka mengumpulkan tepat waktu karena ini adalah tugas mereka sebagai peserta didik, sebagai murid. Tugas mereka untuk memenuhi apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru mereka. Dengan mereka mengumpulkan tepat waktu karena ini adalah tugas mereka sebagai peserta didik, sebagai murid. Tugas mereka untuk memenuhi apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru mereka. Sehingga itu adalah motivasi yang datang dari diri mereka sendiri. Makanya kita perlu gali ini. Bagaimana supaya anak-anak ini mempunyai motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kita nih sebagai guru menggali mereka, mengajarkan mereka supaya bertanggung jawab, supaya mereka paham dengan apa yang mereka kerjakan itu adalah untuk diri mereka sendiri. Seperti itu. Dari motivasi perilaku manusia itu, maka kita harus menggeser identitas murid-murid kita itu adalah pada identitas sukses. Jangan kita geser pada identitas gagal. Artinya apa? Ketika kita melihat kesalahan, hal yang buruk, kita pandang sebuah kesalahan tadi dalam stimulus respon, tapi semua tindakan yang dilakukan oleh murid-murid kita pasti mempunyai alasan, pasti mempunyai tujuan. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang sering dilakukan yang mana? Satu dan dua. Bisa Bapak Ibu bedakan contoh hukuman dengan konsekuensi? Seperti apa, Bu? Seperti apa? Perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Kalau hukuman, biasanya kalau dia melakukan kesalahan, misalnya nih di dalam kelas ribut, orang lagi menjelaskan, terus dikeluarkan sama gurunya, artinya kan dihukum tuh, tidak mengikuti pelajaran. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya dari awal itu sudah dikasih tahu, ini ada aturan, misalkan ini nggak boleh bawa HP, tidak boleh membawa HP. Kalau membawa HP maka disita. Artinya kan mereka sudah tahu nih, sebenarnya konsekuensinya apabila membawa HP maka disita. Itu artinya kan sudah tahu mereka dan sudah ada di sini. Tapi kalau hukuman itu tidak random aja. Oh ini dihukum atau ini beri lapangan. Nah, itu aja. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Bu Suci. Oke, kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kenapa dikatakan bahwa tidak terencana atau tiba-tiba? Terserah kita mau ngapain. Ketika kita menghukum anak terlambat datang, kesalahannya terlambat datang nih. Terus mau kita suruh keliling 10 putaran, tahu nggak anak dengan hukuman itu? Nggak tahu kan? Tiba-tiba kan? Kemudian tahu nggak murid ketika mereka terlambat itu apa yang akan terjadi? Dihukum apa? Nggak tahu. Karena nggak ada kesepakatan kan dari guru dan murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, artinya datang dari guru tersebut mau memberikan hukuman apa? Mau keliling lapangan kan? Mau jalan jongkok kan? Mau berdiri di depan bendera kan? Suka-suka dia. Kemudian tidak terencana, karena murid juga tidak tahu apa yang terjadi. Padahal kesalahan mereka adalah datang terlambat. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi ini artinya ada perilaku yang salah, maka ada konsekuensi. Misal, ini contoh nih, kalau contoh hukuman tadi kan kalau datang terlambat, mana lari 10 kali keliling lapangan, atau jalan jongkok 2 kali keliling lapangan. Kalau konsekuensi, ketika dia terlambat misalkan 10 menit, masuk pembelajaran sudah masuk 10 menit, dia terlambat 10 menit, maka misalkan konsekuensinya adalah anak tinggal 10 menit setelah pembelajaran pusat. Itu namanya konsekuensi. Anak misalkan menumpahkan air, kemudian ada temannya jatuh misalkan, bukan berarti ini kamu yang menyebabkan air tumpah, berarti kamu di sana silakan berdiri di depan tiang bendera. Kan seperti itu. Tapi konsekuensinya suruh aja dia membersihkan, ya enggak? Sesuai enggak dengan kesalahannya? Sesuai. Ya, ada tanggung jawab dari anak itu sendiri dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau misalnya gini, dia tidak mengerjakan PR, nih, terus bapak ibu menyuruh dia membersihkan WC, itu termasuk apa? Termasuk hukuman bapak ibu, karena tidak sesuai apa yang mereka terima dengan kesalahan mereka. Mereka tidak buat PR, kenapa larinya ke membersihkan WC? Yang tidak mereka kerjakan kan PR, bukan tidak mengerjakan membersihkan WC, ya enggak? Tugas yang bapak ibu berikan apa? PR kan? Terus maunya anak apa? Mengerjakan PR kan? Nah, jadi konsekuensinya apa? Suruh kerjakan apa tuh? Istirahat nanti setelah pembelajaran selesai, waktu istirahat atau setelah selesai misalkan pulang. Nah, itu yang namanya konsekuensi bapak ibu. Harus bisa membedakan kita. Jangan bilang kalau ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu bersihkan WC. Nah, bukan. Kesalahan dia tidak mengerjakan PR, tapi kalau disuruh bersihkan WC, seharusnya yang kita lakukan adalah tujuan kita kan ingin dia mengerjakan PR. Nah, itu masih namanya konsekuensi.
konsekuensi. Apa yang mereka lakukan, maka ada konsekuensinya. Perilaku yang mereka lakukan, ada konsekuensinya. Itu masih konsekuensi. Dan ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Siapa yang tahu tentang restitusi atau pernah mendengar yang namanya restitusi atau pernah sudah melaksanakan restitusi? Ada di PMM. Ada di PMM. Apa itu, Bu? Restitusi. Iya, apa, Bu? Jadi ada segitiga restitusi kan? Ya. Nah, biasanya apalagi dulu, mohon maaf, saya pernah juga melakukan itu. Anak-anak kita bawa nih ke suatu tempat, istilahnya ke ruang pembinaan atau yang privasi. Jadi di situ adanya pertanyaan-pertanyaan romantik dari kita untuk si anak. Apalagi kata ibu tadi ada 5 kebutuhan dasar, harus mengetahui itu. Dan di situ ulun mikir bahwa oh ini tugasnya BK rasanya, tapi ternyata di teori ini tidak. Semua guru tanpa terkecuali ternyata perlu adanya restitusi, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan pada murid tersebut tadi. Jawabannya itu saja, Bu. Terima kasih. Iya. Oke, yang benar sekali yang apa yang dikatakan oleh Bu Dia, bahwa restitusi ini tidak hanya tugas dari guru BK, tapi kita semua guru diharapkan melaksanakan restitusi ini kepada seluruh murid-murid kita. Karena dengan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan menyalahkan murid, tapi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita kasih hukuman itu sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk dia memperbaiki kesalahan kan? Kita ngasih dia konsekuensi untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan kan? Begitu juga dengan restitusi, tapi kita jangan fokus dengan kesalahan murid, tapi kita fokus pada menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid mencari solusi sendiri. Nanti ada selanjutnya segitiga restitusi. Di situ dengan restitusi, dengan melaksanakan segitiga restitusi dan posisi kita nanti sebagai posisi manajer, maka di situ murid akan bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat tanpa hukuman, tanpa konsekuensi. Tapi murid menjadi bisa memperbaiki kesalahan mereka. Mereka menjadi menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka. Mereka kemudian bisa mencari solusi sendiri apa yang telah mereka lakukan. Dari apa yang dilakukan oleh murid-murid kita sehingga tadi timbul hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sebenarnya itu adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan mereka sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti punya tujuan atau alasan. Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita pada para guru, termasuk seluruh murid-murid kita. Pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Saya ambil contoh satu kasus ya Bapak Ibu supaya mudah memahaminya. Misal di satu kelas ada anak yang suka merebut bekal temannya, dilakukan setiap hari sampai temannya menangis, kemudian dilaporkan ke guru, misal ke wali kelas atau ke guru BK. Jika anak tersebut ketika kita tanya alasan dia merebut bekal temannya setiap hari itu apa, ketika dia menjawab bahwa dia merebut bekal tersebut karena ibunya tidak membawakan bekal untuk dia, karena dia tidak mempunyai uang sangu yang cukup untuk membeli makanan, maka dia berarti sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan, Bapak Ibu.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan, walaupun memang sikapnya salah, merebut makanan teman-temannya. Tapi apa alasan dibalik itu semua? Bertahan hidup. Karena dia bertahan hidup. Karena dia tidak punya bekal. Terkadang kita mikir nggak sampai ke sana. Mikir nggak ketika anak itu berbuat salah, kita tanya apa alasan mereka. Kemudian kita teliti, kita telaah apa kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Kebutuhan apa yang sedang mereka untuk penuhi untuk dirinya. Kita kadang nggak mikir seperti itu. Teman berbuat A, mereka ini sedang apa? Mereka ini teman saya ini membutuhkan apa? Ingin memenuhi kebutuhan dasarnya manusia itu apa? Karena kita kalau aja sudah salah, dijudge aja salah terus. Karena padahal dia punya alasan, punya kebutuhan dasar sebagai manusia. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Kita semua punya kebutuhan dasar ini. Apalagi murid kita. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, dilindungi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Masih dengan kasus yang sama. Ketika Bapak Ibu tanyakan, kenapa kamu mengambil bekal makanan temanmu? Ketika dia mengatakan bahwa dengan dia mengambil bekal temannya, pasti temannya nangis. Kalau nangis, pasti lapor sama wali kelas. Kalau lapor sama wali kelas, pasti nanti lapor sama orang tuanya. Berarti apa? Dia butuh apa? Kasih sayang. Dia pengen apa? Diperhatikan. Mereka ingin disayangi. Mereka ingin kita ada perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita perhatian sama dia. Itu sebenarnya yang diinginkan. Tapi kalau kita hanya memandang kesalahannya, tentu anak itu salah. Tentu anak itu berbuat perilaku yang di luar tata tertib, di luar norma. Oh, apa kamu yang ngambil makanan teman-teman? Padahal dia misalnya mengatakan alasannya. Biar aja bu, nyaman gue ulun dilaporkan lampian, nyaman dia melaporkan lampian mama ulun, bisa kan seperti itu. Tapi kita nggak menelaah nggak apa yang dibutuhkan anak itu. Enggak, kadang kita tidak memperhatikan. Padahal dia sudah menyampaikan apa yang mereka butuhkan dengan kalimat-kalimat yang mereka katakan sebagai alasan mereka membuat perilaku tersebut. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Artinya dengan contoh lagi masih dengan kasus yang sama. Ketika kita tanyakan, jawaban mereka adalah dengan dia mengambil bekal temannya, melihat teman-temannya menangis, dia merasa hebat. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Saya lanjutkan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia ini yang selanjutnya adalah kebebasan. Masih dengan kasus yang sama, kalau anak itu mengatakan bahwa jika dia mengambil bekal temannya itu, dia karena ingin mencoba bekal yang beda dari yang dia bawa. Artinya dia memiliki pilihan mencoba hal baru. Oh, ini makanan saya ini, jadi saya besok ngambil punya si A. Saya mau coba tuh punya si A. Besoknya lagi saya ngambil punya si B, karena saya mau coba punya si B. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya adalah kebebasan. Dan ketika dengan kasus yang sama, anak tersebut mengatakan bahwa saya merebut bekal teman saya adalah karena saya senang ketika melihat teman saya teriak-teriak. Saya senang ketika teman saya menangis. Saya senang ketika saya dipanggil guru BK karena saya misalkan fansnya guru BK. Atau saya senang dipanggil wali kelas karena guru wali kelas saya cantik, misalkan seperti itu. Jadi ini berarti dia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dia tentang kesenangan, bermain, humor, kemudian antusiasme dan juga tertawa. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, maka disinilah posisi kontrol kita sebagai guru.
Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya juga baru mengetahuinya ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, bahwa ternyata ada 5 posisi kontrol. Dan jujur saja, mungkin ini semua sudah pernah kita lakukan, tapi kita tidak tahu kita berada di posisi yang mana. Tapi kita melaksanakan, kita tidak tahu berada di posisi yang mana. Yang pertama adalah posisi kontrol, posisi penghukum. Di posisi penghukum ini adalah kita menggunakan nada-nada yang kasar, kemudian menghardik, misalkan dengan kata-kata awas kamu, atau kamu dihukum berdiri di tiang bendera, silakan lari keliling lapangan. Itu adalah berarti kita berada di posisi penghukum. Tadi contoh, anak tidak mengerjakan PR, jalan jongkok 3 kali. Atau anak tidak mengerjakan PR, silakan bersihkan WC. Berarti kita pada posisi apa itu? Penghukum. Yang kedua adalah posisi sebagai teman. Kebanyakan juga rekan-rekan kerja kita bahwa dengan posisi teman, kita sudah pada posisi yang nyaman. Kita sudah menjadi teman murid kita. Padahal dalam posisi ini, anak-anak atau murid kita menjadi sangat tergantung dengan kita. Ketika kita sudah tidak menjadi teman mereka, maka akan timbul kekecewaan dalam diri mereka, sehingga mereka mengerjakan sesuatu yang lebih parah lagi mungkin dari yang sekarang. Kadang kita mengatakan bahwa ayo dong kerjain jadi ibu. Pernah nggak seperti itu? Atau misalkan gini, ibu sudah capek-capek ya bikin soal, jawab dong yang benar. Ibu capek loh. Pernah. Nah itu kita sudah memposisikan kita sebagai teman. Ketika anak-anak itu tidak menjadi teman, maka dia tidak ada motivasi dalam dirinya untuk menyadarkan diri dia sendiri, untuk bertanggung jawab dengan dirinya dan perilaku yang dilakukannya. Karena semuanya tergantung dari gurunya. Apa-apa yang dikatakan oleh gurunya, karena dia menganggap teman gurunya. Yang ketiga, membuat merasa bersalah. Ini yang kadang kita terlena dengan kalimat-kalimat yang ada pada di membuat merasa bersalah. Dia memang menggunakan nada yang halus. Nada kalimat-kalimatnya mungkin dipilih yang agak bagus. Padahal di sini anak-anak peserta didik cukup kena mental, ya kan? Seperti apa tadi Bu? Contohnya, Bu Seri, seperti apa tadi Bu? Contohnya, posisi membuat anak merasa bersalah. Apa yang dikatakan gurunya? Gimana gurunya berkata? Jangan gila, perbuatan seperti itu tidak baik. Jadi contohnya perbuatan itu kepada, kalau kamu kelas 9 itu kamu harus diterapkan untuk ada kelasnya, supaya tidak diikut. Karena kelas itu kan sebagai pelajar kegiatannya, jadi supaya kamu itu sebagai guru ya, guru itu kan di buku kalian itu melihat contohnya dari guru. Ya. Oke. Ya. Terima kasih buat Bu Seri, kasih tepuk tangan dulu. Kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya punya pemikiran masing-masing. Jadi yang namanya membuat anak merasa bersalah itu tadi seperti yang saya sudah katakan di awal ya, mungkin ya tadi bahwa kita tuh nadanya halus aja. Ya Allah nak, jangan kita bahasa Banjarnya untung iman betul benar pian ninahan. Tapi kenapa pian mulai ibu kecewa kayak ini? Ujungnya kan dia tahu lah pian ibu aja kecewa, apalagi kita dia. Nadanya halus, tapi kena tuh anak. Mungkin guru BK nih tahu nih, karena guru BK kan yang tahu nih bagaimana caranya memotivasi anak, bagaimana caranya agar anak tidak merasa dibuat merasa bersalah. Ini tadi saya katakan bahwa mental anak kena, kemudian anak menjadi bisa
tidak percaya diri terhadap dirinya karena merasa tidak berharga. Yang keempat, setidak-tidaknya ya Bapak Ibu, memang 5 posisi kontrol ini adalah pilihan bagi kita sebagai guru. Namun setidak-tidaknya berposisilah pada pemantau kalau tidak bisa sebagai manajer, karena memang muara dari semua posisi kontrol ini adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi pemantau ini adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan, sesuai dengan konsekuensi. Nah, kalau pemantau ini ngasih konsekuensi Bapak Ibu. Misalnya anak-anak tidak memakai atribut, maka konsekuensinya adalah membeli atribut, bukan disuruh lari keliling lah. Tapi kalau memang kondisinya tidak bisa kita lakukan seperti itu, maka tadi silakan lakukan kesepakatan. Murid dilibatkan. Kamu maunya apa? Kalau kamu masih tidak beli, kamu mau bagaimana? Artinya kita kembalikan ke dia, jangan kita yang memilihkan. Coaching. Ya, coaching. Dia punya ide. Dia menyampaikan idenya. Saya mau gini, Bu. Saya mau gini. Oke, berarti kalau besok kamu masih tidak bisa beli, berarti kita laksanakan konsekuensi yang ada. Artinya murid tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka besok kita masih tidak melaksanakan hal tersebut. Beda dengan hukuman tadi kan Bu? Beda. Kalau hukuman dia tidak tahu apa yang akan dikatakan gurunya, dia tidak tahu apa yang akan mereka jalankan, mereka tidak tahu. Tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, dan hanya satu arah. Guru yang menetapkan, guru yang menentukan. Tidak ada memberikan ide atau mencoba mengetahui apa yang akan disampaikan oleh muridnya, tidak ada. Itu bedanya dengan hukuman. Nah, selanjutnya adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer ini, maka kita melaksanakan restitusi tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya konsekuensi. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid-murid kita, kemudian mereka bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka. Mereka menyadari perilaku mereka yang sudah tidak menjalankan nilai-nilai keyakinan yang sudah mereka sepakati, maka mereka kemudian bisa mencari solusi sendiri atas perilaku yang mereka lakukan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Terus gurunya mengatakan, kamu selalu saja salah. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini apa Bapak Ibu? Posisi apa? Penghukum. Kalau hanya berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Bagaimana jika orang tua kamu tahu? Apa itu Bu? Membuat merasa bersalah. Ya, kita cek. Ya, penghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian masih dengan kasus yang sama. Kalau kita berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini Ibu atau Bapak. Apa Bu? Oke, teman. Yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut dan operasi dan jangan diulang lagi. Apa ini Bu? Pemantau. Kita lihat. Iya, teman dan pemantau. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Berarti sudah paham nih Bapak Ibu nih tentang 5 posisi kontrol. Nih, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Iya, betul sekali Bu Dian. Kita lihat. Ting. Yeay, manajer. Lagi. Nih. Ayo, lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa ini? Teman. Iya, terus. Bermanfaat ya Bu. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
seperti pemberi Ayo. Ayo. pembuat Ayo, pembuat merasa bersalah? ya Oh, pembuat merasa bersalah. Ayo, ada lagi, ada penghukum. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Apa lagi? Ayo. Mandi apa mandi? Pemantau. Marilah kita lihat jawabannya. Jeng jeng jeng. Ternyata mandi. Karena dia sesuai konsekuensi. Kalau tidak pernah mendapatkan nilai, berarti dia tidak mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, kita lihat. Oke, jeng jeng jeng. Yeay, ternyata sudah berhasil menjadi posisi manajer semuanya. Nah, dalam budaya positif, kita ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita sering mengadakan peraturan, kita sering membuat tata tertib. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan universal yang sudah diyakini dan disepakati oleh murid-murid kita, maka dia akan menjadi motivasi intrinsik yang menjadikan dirinya untuk lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan apa yang menjadi keyakinannya dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa kesepakatan. Pernah nggak kita bikin peraturan yang kita sepakati dengan murid kita? Pernah nggak? Pernah. Peraturan sekolah kan kalau peraturan sekolah ketika dia masuk sudah ada tuh. Sudah ada kan? Tata tertib sudah ada. Pernah nggak melakukan kesepakatan sebelumnya dengan murid? Wali kelas dengan siswanya di kelas. Itu apa Bapak? Ada kesepakatan biasanya. Iya. Oh, itu namanya kesepakatan kelas. Iya Bapak, iya itu adalah mirip-mirip dengan keyakinan kelas. Namun kadang kesepakatan kelas masih berupa peraturan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau keyakinan kelas itu, oh ini nilai-nilai kebajikan mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya, baik itu dari profil pelajar Pancasila yang 6, kemudian Ibu Primariers program itu ada toleransi, rasa hormat sampai komitmen, dan keterampilan hidup itu sampai terbaik dari diri. Kenapa saya tampilkan ini? Karena ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal untuk pembentukan keyakinan kelas. Contoh Bapak Ibu, misalkan kalau pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dibandingkan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa tadi saya katakan bahwa kesepakatan kelas masih ada peraturan kelas. Dalam kesepakatan kelas misalkan gini, datang 15 menit lebih awal. Itu menggunakan kalimat positif. Dan juga itu sebuah peraturan. Karena yang namanya keyakinan kelas bisa terbuat dari beberapa peraturan. Misal nih, datang ke sekolah lebih awal. Kemudian ramah terhadap teman. Kemudian bersikap baik terhadap guru dan teman. Itu bisa menjadi satu nilai-nilai kebijakan universal yang kita sebut dengan saling menghargai. Itu bedanya Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas kan tadi tuh misalkan dilarang tidur dalam kelas, itu bisa menjadi kesepakatan kelas. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan. Kemudian misalkan dilarang membuli teman. Misalkan kita ada kesepakatan kelas seperti itu masih ada peraturan. Tapi ketika kita memiliki keyakinan kelas, berarti itu bisa masuk dalam nilai-nilai kebijakan yang namanya saling menghormati. Satu kata yang lebih abstrak tapi artinya banyak, luas. Kalau hanya peraturan itu satu sudah sesuai dengan artinya. Kalau kita keyakinan kelas, makanya keyakinan kelas ini dibuat sedikit saja Bapak Ibu. Gak usah sampai 6, 10, 15.
Karena dia kalau keyakinan kelas ini paling minimal 3, paling banyak itu 7 Bapak Ibu. Karena dengan 3 keyakinan kelas ini mereka sudah banyak loh yang mereka yakini. Tadi saling menghargai. Maka apa mereka? Mereka kalau saling menghargai berarti ramah dengan temannya. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan jadwal piket sesuai jadwalnya. Bisa dikatakan dengan satu keyakinan kelas yang namanya saling menghargai. Tidak bertengkar di kelas, memperhatikan guru menjelaskan, kemudian tidak mengganggu temannya. Bisa dijadikan jadi keyakinan kelas yang kedua adalah saling menghormati. Jadi baru 2 keyakinan kelas, mereka sudah banyak nilai kebijakan, nilai kebajikan yang mereka laksanakan. Makanya ketika kita membuat keyakinan kelas, itu harus tidak boleh banyak, sedikit saja agar mudah diingat oleh murid-murid kita. Dan dibuat dalam pernyataan positif. Yang namanya keyakinan kelas tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh. Semuanya adalah pernyataan positif, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, tanggang rasa, memperbaiki diri, mempunyai sikap yang lebih baik, dan lain sebagainya. Kebersihan. Mungkin kita mengatakan bahwa misalnya bikin peraturan bahwa buanglah sampah pada tempatnya, itu sudah kalimat positif tuh. Buanglah sampah ke tempatnya. Kemudian pungutlah sampah, misalkan ketika melihat sampah harus dipungut. Kemudian membersihkan kelas sesuai dengan jadwalnya. Itu bisa kita bikin satu kata keyakinan, yaitu kebersihan. Jadi 3 saja, saling menghormati, saling menghargai, kebersihan, itu sudah dapat mencakup semuanya Bapak Ibu. Itulah bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena ini kita buat dengan melibatkan seluruh warga kelas melalui surat pendapat di kelas. Mereka maunya seperti apa? Mereka menginginkan apa yang bisa mereka jalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Ketika kita menjadi posisi manajer, posisi muara dari seluruh posisi kontrol yang diinginkan dimiliki oleh seluruh guru adalah posisi manajer menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu, atau ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini bukan berarti agama ya Bapak Ibu, tapi keyakinan mereka terhadap nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Jadi di sini kita melaksanakan restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan kita. Ketika kita berada di posisi manajer, kita melaksanakan segitiga restitusi, maka tujuannya adalah agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa sih langkah pertamanya tadi? Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ingat Bapak Ibu, prinsipnya di sini adalah bahwa membuat kesalahan itu proses pembelajaran. Bukan membuat kesalahan itu adalah anak yang nakal. Membuat kesalahan itu adalah sesuatu hal yang buruk. Namun membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan kita sebagai guru menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dengan cara apa? Mengatakan berbuat salah itu wajar nak, tapi dia ambil pelajarannya, ya enggak? Atau tidak ada nak manusia yang sempurna, semua orang pernah berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah. Ketika anak melakukan kesalahan, bapak ibu panggil, lihat enggak emosinya anak itu seperti apa? Ada enggak? Dia pasti enggak ada
anak yang kita panggil ketika dia tahu dia salah, dia tahu itu salah. Ketika kita panggil, ada nggak anak yang begitu tenangnya, adem, ayem? Pasti ada di raut mereka itu, ada raut emosi, ya nggak? Emosi mereka. Tapi kita stabilkan dulu emosi mereka. Kita ubah dulu, mereka sedang dalam tahap identitas gagal. Kita jadikan identitas mereka sukses dengan adanya kesalahan itu. Dengan apa? Prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu, tapi bagaimana kita cari solusinya? Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu, karena kalau ibu pun juga di posisi itu, ibu juga pasti akan melakukan hal seperti itu. Nah, terkadang kita memanggil anak, langsung kita judge kesalahannya, iya nggak? Kamu benar kemarin bertengkar, iya Bu. Kenapa bertengkar? Ini juga mau benar. Nah, kenapa gerangi kamu menjadi berlahi? Ya kan, pasti kayak itu. Ada nggak yang menakuni? Kenapa Inya atau Pian berikan Inya sebuah kalimat yang bikin Inya merasa menjadi orang yang sukses ketika melakukan kesalahan itu? Menstabilkan identitas mereka yang tadinya gagal. Mereka ini sadar dengan kesalahan mereka. Mereka sadar ketika dipanggil pun, makanya mereka pasti mempunyai mimik muka yang tidak seperti orang yang tidak salah. Nggak mungkin, pasti merawat muka mereka berubah ketika kita panggil. Pernah nggak kita seperti itu, melakukan seperti itu? Menstabilkan dulu identitas anak kita, bahwa dalam diri kita, dalam pemikiran kita itu bahwa prinsipnya itu adalah membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Nah, nggak kita berpikir seperti itu? Saya juga dulunya tidak berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga langsung ngejudge karena ini salah. Bahkan mungkin kita dengan nada-nada yang lebih tinggi, mungkin. Lalulah ada yang namanya hukuman. Lalulah ada yang namanya konsekuensi. Kemudian kita lanjut ke langkah atau tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitas mereka, kita geser mereka dari identitas gagal ke identitas sukses, baru kita validasi tuh tindakan mereka berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kembali pada 5 kebutuhan dasar manusia. Guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dan tindakan murid. Kalau kita percaya ini, maka murid pun akan menyadari kesalahannya, berusaha memperbaiki, bertanggung jawab dengan kesalahannya. Misal dengan kita mengatakan, ibu menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini, padahal kamu bisa saja berbuat lebih buruk dari yang ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, ya kan? Akhirnya dia apa? Mau mengeluarkan apa yang menjadi alasan atau tujuan mereka bertindak seperti itu. Mereka menceritakan kebutuhan apa yang sekarang mereka ingin penuhi. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Makanya Bapak Ibu, sebelum kita ingin mewujudkan budaya positif di sekolah kita, maka diharapkan setiap wali kelas itu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, sehingga ketika murid melakukan kesalahan atau perilaku yang buruk, maka kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah mereka sepakati di kelas. Terus apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan selanjutnya terhadap perilaku kamu tersebut dengan keyakinan yang sudah kamu yakini dan sepakati. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat praktek saya dalam melaksanakan segitiga restitusi dengan posisi sebagai manajer. Tadi itu mendengar laporan dari kemudian ya. Kan anak-anak
kawannya ini pasti dia emosi. Nah, apa yang dilakukan ini kan cerita tuh akhirnya. Tinggi. Nah, dia punya alasan tuh kenapa dia marah. Harusnya dia kan sampai marah-marah, sampai menggebrak meja. Dia tahu tuh dia salah, tahu dia. Nah, ini adalah bagian menanyakan keyakinan. Dia sendiri, kita cuma mengasih pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kita harus berikan teladan. Kita melarang anak kita buang sampah. Hei, sampah, kenapa dibongkar? Tapi anak kita melihat kita berjalan, buang sampah sembarangan. Kembali kan ke kita, masuk ke kita lagi tuh, ke kita guru lagi tuh. Teladan bu. Terkadang anak-anak ini tidak perlu kita berkacak pinggang, bersarik-sarik dan lain sebagainya. Mereka juga kadang perlu teladan. Kalau untuk perilaku mereka perlu teladan. Oh, dilarang merokok, gurunya aja sering merokok di depan saya. Walaupun kadang jawaban guru itu, kamu mau merokok, jadi dulu guru seperti saya. Itu contoh ya. Ya, kemudian misalkan kita melarang anak-anak kita pakai buku yang panjang, tapi kita sendiri pakai buku yang panjang. Artinya teladan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak kita. Kita mengharapkan anak A, tapi kita menjalankan A tersebut. Kita mengharapkan anak kita menjadi B, padahal kita menjalankan B tersebut tanpa kita sadari. Kita mau anak-anak misalkan berpakaian rapi, tapi nyatanya kita sendiri tidak. Kita mau anak-anak kita datang tepat waktu. Hei, gurunya dapat bergantung ya. Kadang-kadang kan. Jadi kalau anaknya kadang-kadang datang tepat waktunya gimana? Nah, ya kan? Jadi jangan kadang kita mengharapkan sesuatu, tapi kita tidak menjalankannya, tidak mencontohkannya dengan anak didik kita. Mungkin hal-hal yang seperti itu hal-hal yang kita anggap lumrah, kita anggap biasa, padahal efeknya sangat besar buat anak didik kita. Kita melarang buang sampah sembarangan, kita habis belajar, buang sampah sembarangan. Anak-anak bapak, buang sampah itu sembarangan. Kita kakak tidak. Kan seperti itu.
terlambat. Seandainya dia mau protes, Bu, Bapak itu Bu nggak dijemur, kan terlambat juga. Kan sama keluarga sekolah nih, aturan sekolah kan. Benar kritis sebenarnya kan. Dia punya nalar kritis, kalau dia punya Bapak Ibu bisa dipertanyakan seperti itu. Jadi bagaimana? Artinya ingat keteladanan, Bu. Keteladanan. Jangan menghukum anak ketika terlambat, padahal Bapak Ibu sendiri dalam 1 minggu terlambatnya full 1 minggu. Atau misalnya hanya hari Senin Bapak Ibu turun tepat waktu. Jadi pada intinya kembali kepada kita. Mau itu di dalam kelas, artinya kembali juga kepada kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Di luar kelas, kembali kepada kita untuk memposisikan kita di posisi yang mana. Dan kembali kepada kita untuk memberikan keteladanan. Dengan keteladanan maka anak didik kita akan mencontoh. Ada motivasi dalam diri mereka untuk mencontoh tanpa adanya paksaan. Karena guru saya seperti itu, berarti saya juga harus seperti itu. Begitu Mbak intinya. Ya, mungkin waktunya sudah ada yang Bapak Ibu mungkin. Jadi ulun tutup saja Pak. Luar biasa. Luar biasa. Dunia berakhir. Luar biasa. Mau lapor Biasa di luar. yang utama. Oke, penutup untuk kita semua, standar nasional pendidikan dalam penerapan program disiplin positif. Tadi ingat, disiplin adalah belajar, anak-anak belajar untuk menyadari sendiri dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, hendaknya guru memilih standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Walaupun 5 posisi kontrol adalah pilihan, maka pilihlah yang terbaik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Artinya kita pada posisi manajer sebagai muara dari 5 posisi kontrol yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan sejawat yang sudah berhadir dan bersedia mengikuti kegiatan kita hari ini sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik semuanya ya. Masih semangat? Oke, hari ini kita akan mengadakan pembentukan keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tahu. Sudah tahu apa belum? Belum. Belum ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini untuk kalian terapkan pada kelas kalian ini. Paham nggak? Paham. Jadi, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian yakini, yang akan kalian lakukan pada kelas ini. Misalnya seperti apa? Contoh, peraturan kelas yang kalian inginkan untuk kelas ini seperti apa sebenarnya? Tidak boleh apa? terlambat ke sekolah. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan. Nanti hari ini yang kita akan bikin adalah keyakinan kelas. Apalagi peraturan kelas biasanya? Apa lagi? Kalau untuk di kelas biasanya peraturan kelas itu seperti apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah peraturan. Nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, maka kalimat-kalimat negatif kita ubah
positif. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh. Ya, nanti untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, sekarang akan Ibu bagikan kertas berwarna ini kepada kalian. Silahkan kalian tuliskan dulu peraturan kelas yang kalian inginkan untuk dijalankan di kelas ini. Baru nanti sampai kita pembentukan keyakinan kelas. Jadi silakan kalian tuliskan dulu peraturan kelas yang kalian inginkan untuk dijalankan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan di kelas kita 9A ini. Oke, baik. Nih Ibu bagikan. Oke, sudah mendapatkan kertas berwarnanya semuanya? Nah, sekarang silakan kalian tulis satu peraturan kelas yang ingin kalian sepakati kita laksanakan bersama di kelas ini. Dan nantinya peraturan kelas itu akan kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Silakan dituliskan. Satu saja. Silakan. Oke, anak-anak Ibu semuanya sudah menuliskan satu peraturan kelas yang kalian ingin laksanakan bersama-sama? Oke, kalau sudah silakan anak-anak Ibu untuk menempelkan kertas berwarnanya pada kolom peraturan kelas. Yo, silakan ditempelkan masing-masing dengan rapi. Ayo dimulai dari Aziza. Yo, lanjutkan terus. Tempelkan masing-masing. Jangan tutupin punya teman ya. Yang rapi, yang rapi ada kertas sedikit. Nah. Oke, lanjut. Lanjut, ya. Silakan. Ya, sip. Yuk, silakan. Langsung aja berdiri. Lanjut. Ganti Pak. Silakan. Silakan berdiri. Oke, baiklah anak ibu semuanya. Kalian sudah menuliskan peraturan kelas yang kalian inginkan untuk dilaksanakan di kelas ini, yang mana nanti akan kita jadikan keyakinan kelas. Sekarang coba ibu bacakan dulu. Di sini ada dilarang tidur di dalam kelas. Itu kalimat negatif atau positif? Negatif. Berarti kalau dilarang tidur di dalam kelas, kalau kita jadikan kalimat positifnya menjadi apa? Menjadi saling menghargai. Berarti ibu ubah ya menjadi saling menghargai. Kemudian tidak boleh mengganggu teman. Negatif. Kalau kita jadikan kalimat positif apa? Saling menghormati. Nah, berarti bukan menjadi saling menghormati. Kemudian di sini ada kata sopan santun. Jadi positif. Berarti kalau kita pindah bawahnya adalah kalimat positif. Saling menghargai. Positif. Saling menghormati. Positif. Bergotong royong. Positif. Bekerja sama dalam diskusi. Positif. Bekerja gotong royong dan kerja kelompok. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti harus apa sini? Kebersihan. Bersikap sopan terhadap teman dan guru. Positif. Malu datang terlambat. Positif. Dilarang bercanda yang mengacu pada perundungan. Positif apa negatif? Negatif. Berarti kalau kita berikan positif apa? Iya, saling menghargai. Kemudian tidak boleh mengotori pojok baca. Negatif. Juga di positif menjadi apa? Kebersihan. Kemudian menghargai perbedaan pendapat positif negatif. Positif. Tidak boleh mencontek. Negatif. Berarti harus apa di sini? Saling menghormati. Kemudian tidak boleh berkelahi, berarti
Negatif dijadikan positif apa? Saling menghargai. Kemudian di sini dilarang membuang sampah sembarangan. Negatif dijadikan positif apa? Kebersihan. Dilarang membuli teman. Negatif berarti jadinya apa? Saling menghormati. Menghormati. Dan yang terakhir ada tidak boleh terlambat. Berarti apa ini? Positif negatif? Menjadi saling menghargai. Nah, ini tadi adalah kita mengubah peraturan kelas yang sudah kalian tuliskan menjadi kalimat-kalimat positif. Sekarang kita akan membentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Sekarang di sini ada beberapa mungkin yang sama. Jadi itu akan Ibu ambil satu, saling menghargai, oke. Kemudian saling menghormati, oke. Sopan santun, oke. Ini saling menghargai, saling menghormati sudah. Bergotong royong, oke. Bekerja sama itu sama dengan bergotong royong dalam kerja kelompok juga gotong royong. Kebersihan, ya kan? Kemudian bersikap sopan santun sudah. Malu dan takut lambat, saling menghargai, kebersihan. Kemudian udah sama. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian bikin dari keyakinan kalian masing-masing yang akan kita sepakati. Sudah sepakat dengan 5 keyakinan kelas ini? Sepakat. Sepakat. Bersedia untuk menjalankannya dengan penuh kesadaran diri? Dia. Yang namanya keyakinan karena berasal dari diri kalian, karena kalian yang meyakininya, maka ada motivasi untuk kalian menjalankannya dengan penuh kesadaran. Karena siapa yang bikin? Kami. Siapa yang bikin? Kami. Kalian sendiri berdasarkan keyakinan kalian Masing. masing-masing. Dan kemudian kita sepakati. Kalau sudah sepakat, berarti sepakat juga untuk apa? Menjalankannya. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Sekarang kita punya keyakinan kelas. Berapa tadi keyakinan kelasnya? 5. Saya sebutkan kembali. Yang pertama, saling. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kebersihan. Jadi kita sudah sepakat, kita punya keyakinan kelas ada 5 yang harus kita jalankan, kita laksanakan sesuai dengan motivasi dan kesadaran diri masing-masing. Maka nanti akan Ibu tempel keyakinan kelas ini di dinding kelas kita supaya dapat terlihat, mudah diingat dan dapat dilaksanakan. Nah, setelah ini maka karena kita sudah sepakat, maka kita akan ada penandatanganan pembentukan keyakinan kelas. Ayo, langsung supaya tidak. Baiklah anak-anak Ibu semua, kalian sudah menandatangani
bisa membentuk keyakinan kelak. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Zahra dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Trijani dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailani Saputri dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari kelas 9A. Saya sangat senang sekali. Saya sangat bersemangat. Saya senang banget. Saya senang karena seru sekali. Sangat penting. Penting sekali. Penting dong. Penting banget. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena dapat membuat kita berperilaku lebih baik lagi.